hampir mirip dengan final produk yang kalian buat. Nah, udah ada warnanya, udah ada background-nya apa, fotonya kayak gimana, dan fitur-fiturnya kayak gimana, itu detail banget, kayak hampir mirip dengan produk aslinya. Dan apa yang udah kalian buat sebelumnya, itu high fidelity. Jarang lah ya bikin yang low fidelity, namun kalian juga boleh gunakan low fidelity sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Oke. Oke, dari 2 level itu, teman-teman ada pertanyaan nggak? Aman-aman? Kalau aman, jempol. Rek jempol. Oke, Fadli aman, Vina aman, Gilang, Raffi, oke bagus. Nanti ada sesi quiz juga katanya, buat post test. Zaki aman, oke. Ya, ini tanyain aja ya kalau kebingungan. Sekalian juga kalian boleh tanya-tanya seputar kesulitan yang kalian rasakan waktu bikin prototype kemarin. Aduh, quiz berhadiah. Nggak ada door prize di sini. Oke, mungkin di lain hari ya kalau kita ketemu lagi kuisnya berhadiah. Oke, boleh di next. Oke. Kalau kita sering banget dengarnya low sama high, dan di sini juga ternyata ada juga yang namanya mid fidelity. Jadi level pertengahan. Kenapa nggak berurutan dijelasin ya? Karena yang familiar itu low sama high gitu, jadi kontras banget. Tapi ada perpaduan di mana kita bisa nyatuin si sederhana banget enggak, detail banget enggak, gitu. Tengah-tengah banget. Namanya mid fidelity. Dimana ini kita cuma nampilin gambaran yang cukup jelas lah. Bisa dilihat warnanya kayak gimana, fontnya kayak gimana, layoutnya kayak gimana. Dan juga bisa dibayangin alurnya kayak gimana nih. Walaupun nggak semendetail si prototype yang high fidelity. Kalau high V, itu semuanya detail banget. Kalau ini enggak. Jadi sederhana nih kalau teman-teman punya waktu yang ya pertengahan lah, mepet enggak, panjang juga enggak gitu. Tapi pengen bisa yang lain tuh orang-orang awam tuh ngerti gitu. Enggak sesederhana itulah. Itu kalian bisa banget pakai yang namanya mid fidelity prototype. Oke. Aman-aman, teman-teman? Ada yang ditanyain? Karena levelnya cuma ada 3, nggak ada lagi. Jadi, boleh untuk bertanya atau mau didiskusikan gitu. Oke, masih aman lah ya. Oke, boleh next. Oke, dan juga ini terus muncul lah. Kapan kita gunain low prototype? Kapan kita gunain high prototype? Atau sejenis-jenisnya? Kapan kita gunain mockup type? Ini adalah situasi teman-teman untuk memilih apa aja yang dibutuhkan, ya, kebutuhan apa yang harus kalian buat gitu. Oke, yang pertama tuh, kalau kalian butuh yang namanya high visual, apa namanya? Kalian tuh butuh banget nih si aplikasi ini detail, kelihatan visualnya, gambarnya jelas banget. Pokoknya harus wah banget, warnanya udah ada, ikonnya harus bagus. Tapi kalian nggak butuh yang namanya fungsionalitas. Kayak, yaudah fungsionalitas mah nggak perlu gitu. Kita cuman pengen nampilin bahwa aplikasi kita nanti UI-nya sebagus ini loh. Gitu. Wah banget lah. Udah wah-wah banget buat ditampilin untuk meyakinkan bahwa kita punya selera desain yang bagus. Itu teman-teman hanya butuh mockup, kalau nggak butuh fungsionalitas. Kayak kita nggak perlu fungsionalitas kan, kayak swipe-nya kayak gimana, animasinya kayak gimana, pop-up-nya kayak gimana, waktu muncul pop-up itu alert-nya di atas atau di tengah, atau notifnya kayak gimana tuh, kayak gimana tuh, kalau notifnya pesan,
itu warnanya apa, kalau dibaca atau enggak. Nah, itu kan ada suatu interaksi ya, ada fungsionalitas. Nah, itu kalian nggak butuh nih hal-hal kayak gitu. Ya, kalian hanya butuh mockup aja. Nggak perlu kalian di alur tambahin-tambahin. Nah, oke. Dan kalau kalian butuh high visual, kayak desainnya terperinci, udah sederhana, komplit, itu kalian hanya butuh high prototype karena kita udah butuh high visual dan juga high functionality. Fungsionalitas juga lancar, semuanya harus ada. Animasinya ada, kayak harus udah ada semuanya. Notifikasinya udah ada. Nah, itu kalian butuh banget yang namanya high prototype. Kayak yang udah pernah kalian buat sebelumnya. Dimana kalau kita nyobain usability testing, itu harus adalah misalnya paling minimal tuh prototipenya udah ada buat dievaluasi. Karena kalau orang awam nge-testing kalian, gimana sih cara kerja si aplikasi dan juga cara menjawab pertanyaannya, tapi visualnya nggak ada, ya kan nggak mungkin, nggak bisa kan. Nah, jadi kalian membutuhkan high prototype. Dan juga mungkin kalian juga udah aman banget ya bikin high prototype karena suka mendetail. Oke, tapi aku izin untuk berhenti sebentar, ada urusan dulu. Oke, kasih aku 2 menit, nanti bakal dilanjutin. Oke, teman-teman. Oke, kembali lagi. Hujan besar. Oh ya, nanti PPT-nya di-share kok sama Teh Nadia atau sama aku ke Kinta ya. Oke, lanjut ya. Ini teman-teman juga. Ini bukan love, yang di pojok kiri bawah. Itu low visual ya, bukan low visual. Jadi kalau kalian butuhinnya itu high low visual banget, tapi dan juga low fungsionalitas, ya udah fungsionalitasnya nggak diliatin, tapi visualnya juga nggak dipeduliin. Itu cuman kalian bikinnya wireframe aja. Kayak kalau studi kasusnya gini, kalau kalian mau mulai dari awal, kayak mau tahap bikin sebuah aplikasi atau lagi mau brainstorming mengenai suatu fitur, kalian tentunya butuh visualnya juga kan. Biasanya ketika tahap pengembangan itu, kita tuh nge-briefing ataupun nge-briefing, kita brainstorming bersama-sama itu, kita tuh bikinnya pasti wireframe. Bayangkan wireframe kayak gimana? Wireframe tuh kayak skeleton di aplikasi, terus juga layout aplikasi yang tandanya cuma coret-coret aja gitu. Cuman kayak gambaran kasar aja. Gambaran kasarnya kayak gini gitu buat pemetaan. Nah, itu wireframe butuhnya. Karena fungsionalitas nggak diliatin gitu. Dan juga si teman-teman untuk brainstorming itu pastinya tentunya kita aja gitu kan, internalnya aja, bukan dari end user gitu. Mungkin end user bisa diajak aja kalau waktu mau meeting nih, terus kayak gimana gitu, tapi belum ada prototipe-nya di tahap awal. Nah, untuk waktu brainstorming itu kita contohnya kita cuma gambar di papan tulis aja gitu. Wah, si bentuk aplikasinya tuh bakal kayak gini. Nah, pojok kiri atas bakal diisi sama menu hamburger dari aplikasi atau atasnya diisi navbar aja. Terus menu-menunya ada di bawah gitu. Itu kan pasti digambar secara abstrak aja di papan tulis itu masih bisa gitu. Untuk yang ngebayangin gitu. Nah, kalau kalian butuhnya low visual dan juga high functionality,
kalian butuh juga yang namanya interactive wireframe atau mid fidelity prototype. Jadi ketika kalian nggak membutuhin visual yang bagus, tapi fungsionalitasnya harus ada semua, harus komplit, alurnya harus ada semua, prototype-nya di si aplikasi itu harus kayak gimana, itu tuh harusnya kalian pakai mid aja. Kan pertengahan kan, bagaimana yang kita tahu kan, sebagaimana kita tahu bahwa mid fidelity ini itu pertengahannya. Yang penting fungsionalitasnya detail, gak disederhanakan. Disederhanakan namun tidak sesederhana dari low fidelity. Itu udah pertengahan. Kita udah tahu warnanya kayak gimana dan lain hal. Nah itu. Jadi teman-teman jangan memaksakan kalau kalian punya deadline yang mepet untuk membuat high fidelity gitu. Jangan dipaksain untuk semuanya harus mendetail gitu. Bagus mendetail, namun sesuaikan dengan timeline waktu yang ada. Dimana kalau kita waktunya habis hanya dibikin prototype sampai mendetail, itu tuh bikin waktu development-nya makin mepet, makin gak keburu. Nah, kalau sampai di prototype ya buat apa gitu kan. Dan juga udah pernah teman-teman rasakan mungkin ya di usability ya, waktu ini usability testing. Nah, kalian kan bikin sedetail itu aplikasi gitu, sedetail ngeredesainnya gitu. Itu kan butuh waktu lama banget, hampir berapa minggu kan untuk dibuat. Dan juga aplikasi itu harus bisa maksimal digunain. Itu tuh kalau ada evaluasi ya sulit juga. Nah, jadi kedepannya mungkin teman-teman kalau ada punya kasus dari 4 kasus ini, gimana cara milih fidelity atau functionality, ya ini jawabannya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman mengenai prototyping sejauh ini? Atau ada kesulitan ketika mengerjakan prototyping? Boleh ditanyakan. Ada pada jago nih, nggak ada yang kesulitan. Keren. Oke, next. Oke. Jadi secara kesimpulannya, kalau low fidelity ini tampilannya hanya sketsa kasar, terus penggunaannya untuk ngedesain awal aja, brainstorming di awal. Untungnya banyak banget, biar rendah, cepet, terus juga bisa ngasih gambaran ke semua stakeholder untuk bisa ngerjain proyeknya kayak gimana. Cuman batasannya, usability testingnya terbatas. Waktu dites ya udah, paling apa yang bisa dites gitu? Kayak, wah ini nggak cocok nih sebelah sini, tapi nggak bisa dites juga sih warnanya kayak gimana atau lain hal lah. Atau kenapa juga kalian harus memakai high fidelity pada usability testing yang udah pernah kalian buat waktu tes kemarin. Terus juga kalau di mid, itu objek yang dirancang masih terbentuk perkiraan gitu. Ya kira-kira kayak gini lah. Kira-kira penempatan ikonnya masih di sini, terus juga nggak mendetail banget. Tapi itu dirancangnya bisa interaktif gitu, fungsionalitasnya ada dan juga minim evaluasi saat usability-nya. Usability itu ya kegunaannya gitu, bagaimana aplikasi ini mudah digunakan dan juga puas digunakan usability itu. Dan juga biayanya standar pertengahan, nggak cepat, biayanya nggak mahal juga, dan juga waktunya nggak begitu lama waktu buat bikin si mid ini. Terus juga cukuplah untuk dibikin usability testing karena ada alur yang jelas mau kemana, wire-nya kemana, bertaut kemana, dan juga bisa dilihat bahwa si aplikasi ini UI-nya kayak gimana. Kalau high, apalagi bagus semua, sayangnya ini waktunya harus lama banget. Terus juga kalau ada suatu evaluasiannya, itu harus diubah lagi detail-detailnya.
juga gitu. Tapi kalau emang punya waktu lebih dan juga udah pada jago nih kayak kalian, ternyata nggak punya kesulitan, itu tuh pakai Haiga aja. Cuman itu waktu. Tapi balik lagi, itu tergantung dengan kebutuhannya teman-teman. Oke, prototype tidak hanya dalam bentuk 1:1 dari aplikasi atau produk final kalian. Prototype itu bagaimana kita bisa menyederhanakannya. Oke, paham lah ya? Kalau misalnya belum paham, bolehlah dibaca-baca lagi nih mengenai di tabel ini, karena ini kayak advantage dan disadvantage-nya. Oke, lanjut. Oke, di prototyping tools itu macam-macam. Udah sering banget kita buat di Figma. Dan juga mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba selain Figma di sini untuk bikin prototype desain aplikasi. Oh, Mas Figma ya sejauh ini ya? Ya, jadi nggak hanya di Figma aja, ada juga Adobe XD. Sayangnya ini berbayar tapi bagus banget. Ini misalkan beratnya Figma, kalau teman-teman buat front end itu biasanya juga Adobe XD ini lebih lebih senior daripada Figma mungkin. Masih ada UX Pin. Kalau UX Pin ini komplit banget buat yang namanya learning gitu, buat teman-teman yang butuh guide itu. Di UX Pin komplit sampai ada buku-buku yang bagus untuk dibaca mengenai UI UX. Bisa ada Prototype, Proto.io, Sketch, Marvel, Principle, InVision, Protopie. Keunggulannya macam-macam sih. Bisa kalian cari-cari dan juga compare mana yang cocok di kalian selain di zona nyaman Figma kalian. Terus ada Origami, Axure XRP, dan juga Framer. Nah, kita bakal nyoba Framer di mana kalian harus nyoba hal yang baru daripada Figma melulu. Nah, oke. Materi hanya sekian, nanti dilanjutin sama praktek, dan juga teman-teman harus mengikuti banget karena nanti dikumpulin. Oke. Dan juga sejauh ini ada nggak yang mau didiskusikan lagi? Kalau nggak mau didiskusikan, aku mau nanya reviewnya setelah bikin prototype buat UTS. Kalau ya sekalian dipanggil di absen. Buat Didra ada kesulitan nggak? Gimana kesulitan dan apa gitu yang bisa di-share mengenai prototyping saat bikin prototyping buat UTS? Mungkin memikirkan untuk supaya desain UI kita tuh lebih kreatif gitu dari kompetitor, itu mungkin tantangan buat saya. Oh, jadi gimana kita ngedesain lebih baik daripada aplikasi lainnya, lebih berbeda mungkin. Nah, oke, bagus. Jadi kalau buat prototypingnya udah gampang kali ya. Dari ini Kinta ada kesulitan nggak saat bikin prototyping? Kalau dari saya sendiri sih aman, Kang, kalau untuk prototyping sendiri. Udah pada jago ya, keren. Nggak jago, Kang, cuman ya lumayan. Sejauh ini juga masih belum ada kesulitan sih, Kang. Gitu. Oke. Dari Raffi. Selain Figma dan Framer yang bisa dipakai kalau online sejauh ini bisa kok. Kalau ada XD juga itu bisa, tapi ya kalau crack ya berarti firewall-nya nggak bisa ya. Tapi kalau XD, kalau kita punya akun Adobe
sama-sama itu bisa dikolaborasiin. Terus juga Sketch itu sama. Prototype juga bisa. Rata-rata bisa sih. Walaupun mau kolaborasi bareng-bareng via cloud gitu ya disimpannya ya. Nggak cuma lokal aja. Tapi enaknya Adobe XD bisa offline gitu. Oke. Dari teman-teman yang lain. Dari Stephen. Gimana setelah mengetahui ada yang namanya Fidelity? Apakah baru tahu atau ada pertanyaan? Oke, aman. Jadi udah paham lah ya mengenai Fidelity di percakapan sebelumnya. Oke, yang penting sekarang praktek membuat prototyping dengan baik karena mungkin teman-teman juga udah kenal di Figma apa yang namanya desain sistem, styles, dan mungkin komponen ataupun auto layout kita bisa maksimalkan di praktek hari ini lebih mendetail. Ya jangan hanya sekedar desain dan juga sekadar visualnya bagus, tapi ada cara yang lebih efisien untuk membuat sebuah prototyping itu sendiri. Oke. Selanjutnya bakal ada praktek yang bakal dipimpin atau dibimbing sama Teh Nadia. Maka dari itu aku serahkan presentasinya ke Teh Nadia. Mangga. Oke, terima kasih Kang Dika. Bentar ya teman-teman, kita share screen semuanya dulu. Nah, karena kita mau mainan sama website Framer ini ya, jadi teman-teman silakan dibuka dulu website framer.com. Udah pada dibuka belum teman-teman? Oke, kalau udah, kita langsung aja ya buat daftar akunnya. Atau di sini ada yang udah pernah pakai Framer? Oh, sudah daftar. Oke. Oke, kalau yang belum bisa langsung ke ini ya, sign up ini di pojok kanan atas. Lalu bisa bebas teman-teman mau pakai Google atau email, cuman di sini dia saranin buat pakai Google karena dia stepnya lebih mudah tanpa perlu aktivasi akun melalui email gitu ya. Nah, teman-teman langsung aja isi data dirinya. Dan jangan lupa untuk di checkbox ya teman-teman. Diklik checkboxnya, lalu di continue. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan atau ada yang kesulitan? Atau aman aja? Oke. Tampilannya sama ya, kayak gini ya? Sama Teh. Oke. Nah, ini tadi ya kalau pakai Google tinggal masukin pilih akunnya, terus masukin data diri. Cuman kalau email nih lumayan agak banyak gitu stepnya.
Nah, selanjutnya kita akan kenalan dulu sama tampilan dari Framer. Soalnya nanti bakal sering banget nih teman-teman di-mention. Nah, yang pertama di bagian kiri itu ada namanya left sidebar ya. Terus kalau di kanan namanya right sidebar. Dan di atas ini itu namanya toolbar. Dan di tengah yang ada putih-putihnya ini tadi itu namanya canvas. Oke. Tadi yang bagian kiri namanya apa teman-teman? Flapper. Oke, left sidebar. Kalau yang atas? Toolbar. Toolbar, oke. Aku anggap udah ngerti ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngelihat atau preview prototype di Framer, teman-teman bisa ke bagian atas. Bagian atas, di bagian kanvasnya, kan ada tombol play ya. Nah, coba teman-teman klik aja. Di sini teman-teman udah bisa preview. Selain itu juga teman-teman bisa preview dari tombol play yang ada di toolbar. Nih, toolbar yang di atas, diklik juga tampilannya sama ya, sama kayak yang ada di kanvas. Nah, terus ada juga nih teman-teman, cara alternatif yang ketiga. Jadi teman-teman bisa preview dari live website. Caranya di toolbar, tombol warna biru, button tombol biru ini publish. Nah, kalau udah cara akses linknya, teman-teman bisa ke bagian atas. Nah, di sini teman-teman bisa preview websitenya gitu ya. Nanti juga bisa dilihat responsifnya gitu. Cuman karena ini belum ada desainnya, jadi masih kosong. Aman teman-teman sampai sini? Aman teh. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian halaman setting. Di setting ini, teman-teman bisa akses di bagian atas toolbar, di bagian kiri dari tombol play ya. Nah, di general, teman-teman bisa atur judul dari website teman-teman. Jadi kalau misalkan di dalam codingan, di dalam HTML itu di bagian tag head-nya. Jadi teman-teman bisa ganti, misalkan di sini teman-teman mau buat website portofolio ya. Nah, teman-teman juga bisa kasih deskripsi dari websitenya. Bebas aja ya teman-teman. Nah, kalau udah, kita save aja. Save-nya di bagian kanan. Oke, udah ya. Coba di bagian ini, bagian webnya yang tadi, yang link kita buka. Kita refresh. Nah, tapi di sini belum muncul ya. Jadi si title dari website ini belum muncul karena kita belum update. Nah, jadi segala sesuatu nanti yang ada pembaruan ya, jangan lupa untuk selalu diupdate di bagian live site-nya. Nah, kalau udah, coba kita refresh lagi. Nah, udah langsung keganti ya teman-teman. Nah, sebetulnya kalau deskripsi dari website itu nggak akan muncul di bagian live preview-nya. Cuman nanti kalau misalkan teman-teman mau nge-share link-nya, itu bakal ada deskripsinya. Oke, aman ya? Nah, selanjutnya kita bisa custom domain. Jadi di Framer ini, dia menyediakan domain gratis, tapi
domainnya itu .framer.website. Nah, teman-teman bisa pakai misalkan nama teman-teman gitu ya. Atau bisa bebas. Terus kalau udah tinggal diklik icon centangnya, teman-teman. Nah, kalau misalkan udah ada yang pakai nih, jadi kayak gini. Jadi teman-teman bisa ganti aja, menyesuaikan aja. Nah, kalau misalkan udah dan berhasil, tampilannya akan ada ininya, ada optimize ini ya. Terus teman-teman bisa langsung kunjungin URL-nya, klik aja di sini. Oke, jadi udah ganti ya teman-teman domainnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang ketinggalan tadi? Oke, aman ya? Nah, jadi hari ini kita akan coba ngebuat Oh, bukan. Jadi kalau misalkan kita udah ngedaftarin akun, kita sebetulnya bisa ngebuat project lagi ya, teman-teman. Jadi kita bisa nge-deploy lagi, bisa live preview lagi di halaman yang beda. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat project baru, bisa ke ini ya, dashboard ini. Terus tinggal di new project aja. Nah, caranya untuk live preview sama ya kayak yang tadi. Jadi kita harus publish dulu si prototype-nya, si desainnya, baru kita bisa akses secara live. Kayak gitu teman-teman. Aman ya? Oke, karena masih banyak yang harus kita pelajari. Iya, sama-sama Rafli. Karena banyak yang harus kita pelajari, jadi hari ini kita bakal coba membuat desain atau prototype yang kurang lebih bakal sama kayak ini teman-teman. Jadi ketika di refresh gitu ya, tampilannya bakal ada animasi dan juga transisi. Nah, ketika di zoom juga bakal ada motionnya ya, kayak ngezoom, terus ada project-project yang nantinya keluar, dan tentunya belajar juga cara hover. Oke. Nah, yang pertama kita akan ngebuat navigation bar menu. Jadi di Framer ini kita akan ngebuat bagian teksnya dulu ya teman-teman. Jadi di navbar ini kan ada logo, ada menu-menu ya. Oke, jadi kita akan ngebuat menu-menunya dulu. Nah, untuk ngebuat menu-menunya yang tulisan, kita bisa pakai shortcut T. Shortcut keyboard huruf T. Atau teman-teman bisa klik di toolbar, ini ada simbol T ya. Bisa diklik atau pakai shortcut aja. Misalkan di sini menunya about, terus mau lagi work gitu ya. Oke, kalau udah teman-teman akan ngeubah ke auto layout. Jadi di sini teman-teman ada yang udah pernah pakai auto layout belum di Figma? Kalau misalkan teman-teman ngebuat button gitu. Oke, ternyata banyak ya yang udah memakai auto layout. Nah, sebenarnya sama kayak di Figma konsepnya. Cuman di Framer ini namanya stack, teman-teman. Jadi bukan auto layout tapi stack. Dan shortcut-nya juga berbeda. Nah, kalau di Framer ini teman-teman bisa tambahin stack atau ngebuat objek ini jadi auto layout.
teman-teman bisa klik kanan dan ada add stack. Atau teman-teman bisa pakai shortcut gitu ya. Alt, Control, Enter. Atau Option, Command, Return ya. Nah, kita bakal ngebiasain pakai shortcut dulu ya teman-teman. Jadi jangan manual dulu. Oke, tampilannya sama nggak teman-teman kalau udah dibuat auto layout? Tampilannya jadi memanjang gini ya. Sama Teh. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman edit bagian stack ini. Jadi di bagian stack ini teman-teman fokus ke right sidebar, oke? Nah, teman-teman jangan sampai nggak klik stacknya ya teman-teman. Jadi pastiin yang diklik itu stacknya. Caranya teman-teman di layers dulu. Ini di expand dulu ya. Nah, di bagian di sini ada stacknya yang tadi kita udah buat. Teman-teman klik aja. Terus di bagian right sidebar, ini ada size. Ada menu size atau ukuran. Sini kita akan ngubah ukurannya, lebarnya jadi sesuai sama kontennya. Jadi di width ini yang awalnya 100% relatif, teman-teman ganti ke fit content. Oke, kalau udah bakal jadi kecil gini ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk atur jarak dan juga padding, teman-teman bisa scroll dikit di bawahnya menu size yang tadi. Ini ada bagian layout. Dan teman-teman sesuaiin aja di bagian gap itu untuk jarak dan padding untuk nanti atur jarak gitu ya antara si teksnya dengan si kontainernya. Nah, misalkan di sini Teh Nadia maunya text about sama work ini ada jarak sekitar 16. Nah, kalau udah bisa diikuti ya teman-teman atau ada yang ketinggalan? Oke, aku anggap udah bisa ya. Nah, selanjutnya di navbar. Oh ya, Tadi kenapa? gimana dari yang auto layout itu apa namanya? Auto layout. Jadi auto layout itu Restu tadi sampai ini ya, teks tadi ya? Iya, Teh. Nah, bentar, ini di remove dulu aja kalau gitu. Nah, tadi kan ada 2 teks ya teman-teman. Teman-teman bisa select aja, select kedua-duanya. Selectnya bisa pakai control untuk di layersnya, atau bisa pakai shift kalau mau select di canvas. Terus kalau udah, Restu klik di keyboard ya, Alt, Control, Enter. Udah bisa belum, Restu? Oh iya, ada. Nah, oke. Nah, selanjutnya buat teman-teman juga yang mungkin ketinggalan, selanjutnya itu stepnya kita ubah dulu size-nya di bagian lebar. Yang awalnya 100% relatif, teman-teman ganti ke fit content. Nah, kalau udah gitu ya, teman-teman bisa atur jaraknya. Jarak antara tulisan about dan juga work ini, teman-teman bisa ganti di bagian menu layout. Nah, untuk jaraknya teman-teman bisa sesuaikan ya di gap-nya. Misalkan mau 16 atau bebas aja gimana teman-teman. Nah, untuk padding-nya Teh Nadia belum mau ngasih ya, karena nanti mau disesuaikan di bagian logonya. Nah, oke udah ya. Nah, selanjutnya kalau di navbar ini kan biasanya ada logo ya teman-teman di bagian kiri. Ada logo company,
atau logo pribadi masing-masing gitu ya. Nah, tapi di sini karena masih belum ada aset logo, jadi sementara pakainya teks dulu. Oke, untuk buat teks tadi gimana teman-teman? Shortcut-nya? T. Oke, betul. Di sini misalkan bisa tulis nama teman-teman atau bebas. Oke, udah ya. Nah, kalau udah, di sini kan logo dan juga menu yang tadi kita udah buat, itu kan belum sejajar ya teman-teman. Kalau kita sejajarin manual, itu akan memakan waktu yang banyak. Apalagi kalau nanti si objeknya di dalam kanvas ini banyak ya. Nah, untuk itu kita akan pakai stack lagi, auto layout lagi. Caranya di-select dulu. Atau teman-teman bisa select dari layers ini ya. Terus klik shortcut yang tadi, Alt, Ctrl, Enter. Kayak gini. Oke, aman ya? Nah, selanjutnya kita tentuin padding. Nah, di padding ini teman-teman bisa sesuaiin gitu ya, mau langsung nentuin satu dari atas, kiri, kanan, bawah, atau satu-satu. Nah, karena satu-satu, di sini misalkan di bagian atas mau dikasih 40, bagian kanan mau 84, yang bawah mau samain aja sama yang atas, kiri juga samain sama yang kanan. Nah, udah ya teman-teman. Kalau udah, kan biasanya kalau navigation bar, kalau yang di contoh ini, dia kan ada space-nya ya teman-teman, jarak antara logo dan juga menu. Nah, teman-teman jangan atur jaraknya manual lagi di gap-nya. Karena itu nanti akan berpengaruh waktu kita responsifin desain kita ke ukuran yang lebih kecil, misalkan ke tablet gitu ya. Nah, teman-teman bisa pergi ke menu layout, terus kita atur distribute-nya. Jadi yang awalnya center, kita ubah ke space between. Jadi dia otomatis atur jaraknya sendiri ya teman-teman. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang ketinggalan? Bisa langsung raise hand aja ya teman-teman, karena aku juga nggak ngecek Google Meet. Tadi teh di apa? Yang padding itu di mana ngaturnya? Padding ada di bagian Restu pastiin untuk klik stack-nya dulu ya. Di bagian stack, terus di bagian right sidebar-nya ini ada layout di bawah sini. Jadi kalau Teh Nadia biasanya kalau navigation bar nentuin padding antara atas bawah kiri kanannya kadang suka beda. Jadi nggak langsung pakai padding yang satuan gini. Kayak gitu. Oke, kalau mau dikeatasin bisa langsung di drag aja atau pakai yang di sini ya teman-teman. Oke, nah keuntungan dari auto layout ini teman-teman, kalau misalkan mau ubah urutan ya, urutan menu ini, misalkan kayak Teh aku maunya work dulu sih menunya, teman-teman tinggal klik anak panah ke kiri untuk mengganti urutan atau posisinya.
Atau kalau misalkan teman-teman mau nambah menu satu lagi, teman-teman tinggal duplikat, Ctrl D. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai auto layout itu udah nggak perlu ngatur-ngatur lagi ya, nggak perlu resizing lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, oke, kalau navigation bar udah clear ya. Sekarang kita ke bagian hero section. Jadi hero section itu di bagian sini aja. Jadi kalau keseluruhan itu kan biasanya namanya landing page atau home page. Tapi kalau cuma sini aja namanya hero section. Nah, untuk buat hero section di sini tuh ada logo, bukan logo, maksudnya background. Nah, untuk backgroundnya di sini teman-teman bisa ambil dari Unsplash ya, unsplash.com. Teman-teman bisa cari background, ketik aja, misalkan di sini gradient. Nah, teman-teman bisa download gratis, tapi teman-teman jangan pilih yang ada logo putihnya ya, karena itu nggak bisa di-download, karena itu harus pro dulu. Nah, teman-teman bisa cari sesuai preferensi teman-teman ya. Langsung aja diklik download. Oke, nah tadi kan gambarnya udah ke-download ya teman-teman. Nah, buat cara naruh image-nya, teman-teman tinggal drag and drop aja ke bagian canvas. Oke. Nah, terus di sini kan file image-nya masih berantakan ya, masih bawaan dari browsernya. Teman-teman bisa rename pakai shortcut Ctrl R. Terus misalkan tadi yang navigation bar ya, teman-teman juga bisa rename aja biar nggak bingung gitu, karena nanti bakal banyak layers. Oke, sampai sini. Ini kan background-nya masih menutupi bagian navigation ya. Teman-teman bisa ubah posisi atau urutan biar background-nya ini ke bagian bawah. Itu pakai shortcut buka. Atau kalau misalkan mau manual, ini ada send to back tuh, kurung siku buka ya. Oke, sampai sini aman nggak teman-teman? Atau ada yang ketinggalan? Teteh, aku ketinggalan jauh. Tadi downloadnya di mana? Downloadnya tadi di Unsplash, unsplash.com. Nih aku copy ini. Coba kalau Restu bisa share screen nggak biar aku gampang mandunya. Oh, boleh bentar-bentar.
Oke, udah kelihatan Restu. Ini Teteh downloadnya di mana? Di search-nya di bagian atas lagi. Nah, Apa Teh? Nyari apa ini? search aja. Ya, misalkan mau background apa, Restu bebas. Kalau tadi sih Teteh pakainya gradient ya, gradient background. Atau nature juga boleh. Kayak gini, download. Ya download aja. Oke. Kalau udah balik dulu ke bagian Framer. Terus di bagian tadi history downloadnya ada nggak ya? Nah itu di drag aja. Ya betul. Nah ke kanvasnya. Oke. Oke, itu kayaknya ada yang salah, Restu. Jadi teman-teman pastiin desktopnya gitu ya, jangan ada stacknya. Coba Restu ke layers, itu kan ada desktop ya. Nah itu diklik. Ya. Terus di bagian right sidebar, itu kan ada layout ya, ada layout. Nah di layout itu teman-teman pastiin nggak ada layoutnya. Karena apa? Karena kalau semisalkan si desktopnya ini berbentuk stuck gitu ya, teman-teman nggak bisa ngeatur posisi. Kayak gitu. Oke, tadi udah di minus ya. Coba background-nya disesuaikan lagi. Bisa kan? Nah. Nah. Kalau udah ini kan background-nya masih di atas ya, Restu. Iya. Bagian teksnya ketutupan. Nah, Restu bisa klik di keyboard kurung siku buka, kurung siku buka. Kurung siku buka. Iya, kurung siku buka. Di background-nya apa di ininya Teh? Jadi background-nya di select, terus Restu pakai shortcut keyboard kurung siku buka. Salah. Oh itu sih. Ada nggak? Kalau nggak, Restu di background itu klik kanan coba. Klik kanan. Terus di bagian move. Teksnya jadi hilang. Ini salah. Bentar. Jadi enggak. Jadi gini. Jadi teksnya ke sini. Coba diubah lagi, digeserin lagi terus tuh. Di select teksnya. Nah, itu di select. Terus di bagian right sidebar-nya. Itu di atas link itu kan ada posisi-posisi ya. Coba Restu bagian tengah ke tengah kiri. Kiri lagi. Nah, itu. Coba. Udah. Coba kalau Restu drag lagi teksnya. Nah, nyatu semua. Kalau gitu berarti tadi Restu belum di auto layout ya? Kayaknya belum deh. Oke, kalau gitu teksnya di auto layout dulu ya, Restu. Di stack dulu.
Tadi shortcutnya itu ALT, Control, Enter. Udah teh. Emang kayak gini teh. Coba Restu klik kanan dulu Klik kanan di teksnya. ya di teksnya. Bentar. Coba Restu, bentar. Ini karena teksnya ini masuk ke gambar ya Restu. Oh iya. Iya kan? Jadi dikeluarin dulu. Dah. Nah, yang gambarnya di lock dulu aja. Control L. Oke, kalau udah kita bikin stacknya dulu, bagian menunya ini tadi. Nah, yang Control ALT Enter. Nah, oke. Udah. Oke, kalau udah, Restu select text word sama about-nya. Word sama about di stack. Biasain pakai shortcut aja ya, Restu. Coba pakai Control ALT Enter. Bisa nggak? Udah. Oh, nggak bisa. Kenapa ya? Teman-teman ada yang sama nggak bisa pakai shortcut? Tuh. Oke. Udah. Kalau di apa? Kalau nggak pakai ini bisa. Nggak pakai apa? Kalau nggak pakai shortcut itu bisa teh. So what is ClickUp? Coba Restu klik yang stack tadi yang barusan dibuat. Ini. Ya. Nah, di bagian right sidebar-nya Restu itu kan ada size ya. Nah, bagian width-nya di fit content dulu. Oke. Kalau udah di bagian stack yang atasnya. Nah, Restu tentuin dulu padding-nya. Bagian, nah itu, layout, di bawah sendiri itu kan ada padding. Ya, situ. Nih. Ya, boleh misalkan atasnya mau 40. Terus bagian kanannya mau 84. Terus bawahnya mau 40. Samain aja sama kayak yang sebelumnya. Oke. Nah, kalau udah yang stack tadi di bagian layout itu kan ada distribute ya di layoutnya. Ini. Nah, ya, itu diganti ke space between. Space between. Oke. Kalau udah, kalau mau ganti urutannya itu kan logonya masih di kanan ya Restu. Ya. Nah, sekarang Restu coba klik teks logonya. Logo ini. Ya. Terus di keyboard Restu klik anak panah kiri. Nah, udah aman ya? Aman. Oh gitu. Oke. Oke, aman ya teman-teman. Tadi ada yang raise hand, siapa ya? Oke, kalau udah aman, kita lanjut lagi. Oke, kalau udah aman, saya lanjut lagi ya teman-teman. Jadi, karena di teks navbar ini punya Teteh kan masih belum kontras ya sama background-nya. Nah, mungkin kalau teman-teman sama mau ganti warna teksnya, teman-teman bisa langsung select semuanya. Kalau mau cepet ya, biar cepet, teman-teman select aja teks-teksnya. Terus di bagian right sidebar-nya, kita scroll. Nah, di bagian menu teks, itu ada color, teman-teman. Nah, kita klik bagian kotakannya. Terus kita atur ke warna yang lebih kontras dari background-nya.
Nah, udah. Sekarang kita bikin animasinya dulu aja deh. Animasi yang kalau muncul menunya dia muncul satu-satu. Oke, jadi di Framer ini teman-teman nggak akan ngelihat ya namanya perkabelan. Jadi kalau di Figma itu kan prototype-nya pakai kabel-kabel gitu ya, ngehubungin satu gitu. Nah, kalau di Framer, kalau semisalkan teman-teman mau membuat efek yang tadi, teman-teman klik dulu, select dulu objek yang mau ditambahin transisinya tadi. Nah, kalau udah di bagian right sidebar-nya, ini ada efek. Teman-teman bisa klik icon yang plus ini. Terus kita appear. Nah, ketika kita appear, teman-teman bisa klik ini dulu ya, icon bintangnya. Terus presetnya, karena tadi transisinya itu dia dari bawah ke atas, kita ganti presetnya. Misalkan ini slide in button. Nah, teman-teman bisa coba preview dulu gitu ya, buat mastiin apakah efeknya udah berjalan atau belum. Nah, jadi di sini kalau kita Ctrl R, reload gitu ya, itu masih cepat banget dan bersamaan keluarnya. Oke. Nah, biar keluarnya dia nggak bersamaan, atau biar nggak cepat transisinya, nggak terlalu cepat, teman-teman tadi klik icon bintang, terus bagian enter, klik icon bintangnya lagi, terus di bagian bawah itu ada transition ya. Teman-teman klik yang bagian kotakannya, kotakan biru. Teman-teman bisa atur time. Jadi time ini cepat atau lambatnya transisi itu. Misalkan di sini mau 1 aja, biar nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga. Nah, teman-teman bisa preview ya di sini. Jadi nanti transisinya bakal muncul kurang lebih cepatnya akan segini. Nah, kalau udah, coba kita lihat dulu apakah masih cepat. Ternyata udah nggak begitu cepat ya. Nah, selanjutnya teman-teman, biar dia munculnya nggak bersamaan, teman-teman bisa atur di bagian delay. Jadi kalau teman-teman tadi klik icon bintang, klik icon bintang lagi, terus bagian transition, ini ada yang namanya delay. Nah, delay ini dia adalah waktu tunggu dari website tersebut diluncurkan gitu. Kan di sini 0,5. Terus di bagian about, teman-teman bisa atur satu-satu gitu. Misalkan di delay-nya mau 1, terus di bagian kontaknya delay-nya mau 1,5. Jadi kayak ditambahin 0,5, 0,5. Nah, kalau di preview, misalnya kayak gini. Oke. Kayak gitu teman-teman, aman ya? Bagian efek udah aman ya atau ada yang ketinggalan? Karena sebetulnya efek ini bakal kita pakai di pembuatan website kayak gini ya. Oke, aku anggap udah aman ya. Oke, kalau udah kita lanjut ke bagian hero section.
setelah kita nambahin background tadi, kita akan ngebuat button dan juga teks-teks kayak headingnya ini dan juga subheadingnya. Nah, cara buat teks tadi gimana teman-teman? Shortcutnya apa? Oke, T. Misalkan di sini bebas aja teman-teman mau tulisannya apa. Cuman aku kopas aja biar cepat. Nah, kalau udah teman-teman sesuaiin lagi stylenya di bagian right sidebar ini. Misalkan fontnya mau diganti. Di bagian color-nya atau size-nya juga. Oke, terus juga teman-teman tuh bisa style gitu ya kalau misalkan si salah satu kata pengen di italikin tinggal Ctrl I, kalau misalkan mau di bold tinggal Ctrl B aja. Kayak gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke buat si subheadingnya. Subheading sama aja kayak teks biasa. Jadi sini Teteh mau duplikat aja. Teman-teman juga bisa pakai lorem ipsum ya kalau misalkan dirasa belum nemu kata-katanya gitu. Tapi kalau bisa Hi-Fi itu, Hi-Fi UI, tampilan Hi-Fi, kalau bisa jangan sampai ada lorem ipsum ya teman-teman. Sekarang juga ChatGPT juga bisa kok dikasih prompt, coba tulisin buat website kayak gini. Nah itu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman kalau bikin tampilan UI yang udah Hi-Fi, tapi masih pakai kata-kata lorem ipsum, tolong dikurangin ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat button. Nah, buat button juga teman-teman jangan manual ya. Jadi button itu sama konsepnya kayak kita ngebuat navigation tadi. Kita perlu teks. Oke. Oh ya, sebelumnya teman-teman jangan sampai ada objek yang masuk ke dalam background ya teman-teman. Karena nanti pengaruhnya di bagian responsif juga. Atau kalau teman-teman ngegeser background-nya, teksnya akan ikut kegeser. Nah, pastiin nggak ada objek di dalam background-nya. Terus pastiin juga teman-teman lock aja, biar nantinya nggak ada objek yang masuk. Di Ctrl L aja. Nah, selanjutnya kita buat button. Tambahin teksnya, misalkan sini contact me. Kalau udah ada teksnya, teman-teman tinggal add stack atau auto layoutin. Alt Ctrl Enter. Oke, tampilannya masih memanjang gini ya teman-teman. Teman-teman bisa samain kayak stack yang di menu tadi ya. Jadi width-nya yang awalnya 100% relatif, kita ubah dulu jadi fit content biar nyesuaiin sama teks. Nah, kalau udah biasanya button itu kan ada warnanya ya background-nya. Teman-teman bisa ke bagian styles, terus tinggal fill aja.
Fill aja, misalkan di sini mau putih, tapi warna teksnya mau warna kayak background. Nah, untuk ambil warna dari background, teman-teman ke fill yang kotakan ini, terus pilih yang color pick ini, icon yang color pick ini, terus tinggal diarahin aja, sesuaiin warna yang mau diambil. Oke, kalau udah buttonnya masih kayak gini ya teman-teman, masih ukurannya masih belum pas, teman-teman bisa atur paddingnya. Jadi kalau button itu kan ada ukurannya ya, ada jarak antara teks dan juga kontainernya. Sama kayak yang navigation bar tadi, teman-teman di layout, di padding, disesuaiin aja, misalkan di sini mau 12 topnya, right-nya mau 16. Buttonnya samain kayak top, left-nya samain kayak right. Nah, karena di contoh ini dia ada melengkung ya, rounded button, kita akan ubah radiusnya. Jadi radiusnya itu kita aksesnya di bagian styles. Bagian style sini ada radius. Teman-teman bisa sesuaiin aja, misalkan di sini mau radius 12 kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman jangan lupa di-publish, di-update dulu. Oke, jadi beda banget ya teman-teman, kayak tampilannya ini jaraknya kayak dikit, tapi kalau di website jaraknya banyak. Nah, teman-teman bisa pakai stack. Jadi stack ini berguna ya buat responsif juga dan juga efisien saat desain. Nah, teman-teman bisa select dulu bagian subheading dan juga buttonnya. Terus di stack lagi atau di auto layoutin. Nah, kalau udah, biarin aja dia lebarnya jadi 100%. Jadi 100% relatif itu dia akan nge-adjust lebarnya dan juga jaraknya gitu ya, sesuaiin sama rasio layar. Nah, kalau udah kayak gini, kan kalau dicontoh, itu subheading dan juga buttonnya dia arahnya ke kiri, tapi posisinya pas sama blok ini ya, sejajar gitu ya sama bloknya. Nah, teman-teman bisa select lagi teks dan juga buttonnya. Kita buat stack lagi teman-teman. Jadi kita Alt Ctrl Enter. Oke, kalau udah kayak gini, bingung ya? Ini banyak stack gitu. Teman-teman jangan lupa untuk di rename. Ini tadi button. Ini tadi berarti text and button gitu. Terus ini bagian subheading. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman ke bagian stack yang ada di dalamnya stack. Jadi di dalamnya stack ini kita atur dulu lebarnya, ukuran lebarnya jadi ke fit content. Nah, setelah itu kita atur agar si teks dan juga buttonnya ini sejajar, jadi nggak ke tengah, tapi ke kiri. Teman-teman bisa ke bagian align, bagian layout, bagian align, dikiriin. Terus
jangan lupa atur gapnya. Karena kalau gapnya segini kayaknya kurang ya teman-teman. Kayak terlalu dekat gitu. Jadi orang-orang kurang enak untuk membacanya. Nah, di bagian gapnya, teman-teman atur aja. Sini mungkin atur 24. Nah, setelah itu kita kan udah bikin si teks dan juga buttonnya sejajar. Selanjutnya, nah untuk ngesejajarinnya, teman-teman bisa klik bagian stack yang paling luar. Terus kita atur dulu paddingnya. Nah, di sini paddingnya aturnya bagian kanan aja. Kenapa kanan? Karena nanti akan kita posisiin si stack yang dalamnya ini ke kanan. Oke. Jadi bagian stack yang atas ini, yang bagian luar banget, diatur dulu. Diatur padding kanannya. Kalau udah kayak tadi ya, sebelumnya kita align ke bagian kanan. Jadi kayak gini teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk paddingnya yang bagian kanan ini sesuaiin ya sama si navigation bar-nya. Padding navigation bar yang bagian kanan juga. Oke, kayak gitu teman-teman. Sampai sini aman nggak? Oke, jadi aman ya. Dia tetap responsif gitu. Nah, karena ini belum ada responsifnya, jadi belum bisa di-adjust. Oke, karena nggak ada yang ngaco, nggak ada yang raise hand, aku anggap aman semua ya. Nah, selanjutnya nih, kalau dicontoh, teman-teman lihat ini kan ada efek juga ya. Jadi dia muncul, ngeblur muncul, dan juga ini muncul satu-satu gitu. Nah, di hero section juga, di bagian text hero section, kita juga akan implementasi efeknya. Teman-teman bisa klik dulu text headingnya. Terus di bagian effects, teman-teman klik icon plus ini. Terus pilih yang text. Nah, kalau misalkan teman-teman mau efek yang tadi gitu ya, ada blurnya, teman-teman pakai preset yang blur. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai atau mau nyoba-nyoba, boleh, bebas aja ya. Nah, selanjutnya kita atur cepat atau lambatnya. Sama ya kayak tadi di bagian appear, bagian navigation gitu. Kita klik icon bintang, terus bagian transisi, terus bagian time-nya, misalkan mau 1, kayak gini. Terus kalau misalkan teman-teman mau preview dulu, ya ini. Nah, sama juga ya kayak yang bagian subheading dan juga buttonnya. Sama sebetulnya kayak di bagian navigation. Nah, di navigation ini misalkan mau samain button, dia munculnya dari bawah, terus mau di set jadi kecepatannya 1 aja. Delay-nya mau lebih lama, jadi nunggu headingnya muncul dulu, baru si subheading sama buttonnya muncul. Oke, cobain kita preview dulu. Oke, jadi
dia muncul ketika si headingnya udah mulai muncul ya. Oke, kalau misalkan button yang mau dibedain, delaynya juga bisa ya disesuaikan kayak yang navigation menu tadi. Oke. Nah, terus gimana teh kalau misalkan buttonnya tuh mau diklik-klik, mau ada ke halaman selanjutnya, kita gimana? Karena kan di sini nggak ada menu prototype ya. Nah, kalau di Framer teman-teman bisa navigasiin suatu objek itu dari link. Jadi teman-teman ke right sidebar, terus di bagian atasnya itu ada link. Teman-teman tinggal klik aja icon plusnya. Terus misalkan ini bisa nge-link gitu ya, atau ngedestinasiin atau nge-navigasiin ke halaman lain atau ke URL. Nah, karena halaman kita itu cuman masih home aja ya. Jadi di sini cuman ada home aja. Nah, teman-teman bisa misalkan ke instagram.com. Tinggal tulis URL-nya di bagian sininya. Nah, ini teman-teman juga bisa mau new tab kah atau di halaman ininya. Oke. Jadi kita coba publish dulu. Oke, coba kita klik buttonnya. Langsung ke Instagram ya, teman-teman. Nah, sampai sini aman nggak, teman-teman? React jempol ya kalau aman. Oke, Gilang aman. Stephen aman. Oke, kalau aman lanjut aja. Nah, di sini kan bagian halamannya itu udah full ya sama background-nya. Nah, caranya untuk nge-resize si panjang atau ke bawahnya gitu ya, bagian bawahnya dari frame desktop ini, teman-teman tinggal klik aja bagian desktop ini. Terus teman-teman tinggal turunin aja. Bebas mau segimana ya. Nah, misalkan ini background-nya mau dinaikin aja. Nah, oke, hero section udah. Selanjutnya kita ke content section. Jadi kalau di contoh atau referensi ini, di bagian konten itu kan isinya tentang project-project apa yang udah kita buat. Ini dari recent work, terus jadi dia kayak muncul dulu ya. Jadi dia muncul, terus background-nya dia gede, semakin gede kalau di scroll, dia muncul. Nah, teman-teman bisa ngebuat galerinya dulu. Jadi galeri itu dia kayak kotak-kotak gambar-gambarnya. Kita buat, bentar. Kita buat title dulu ya. Title-nya tadi kan ada recent work ya. Kita tambahin teks dulu. Misalkan maunya apa ya? Selected work gitu. Nah, kalau udah, teman-teman kan pasti agak susah ya kayak nentuin apakah posisinya itu udah sesuai atau belum sama si logo yang ada di navigation bar-nya. Jadi teman-teman di sini bisa ke bagian view. Jadi di toolbar ada logo Framer. Nah, logo Framer ini teman-teman bisa langsung klik aja.
Terus kita akan ngegunain penggaris. Nah, jadi di sini kan belum ada ya penggarisnya. Ke logo framer, ke menu view, terus show rulers. Nah, di rulers ini teman-teman tambahin aja. Ini kan ada anak panah, terus ada icon plusnya ya. Teman-teman tinggal drag aja. Sesuaiin sama si teks Porto ini atau si logonya. Nah, terus yang teks tadi, ini kan kalau kita lihat tuh dia sejajar ya. Sejajar sama ininya juga, terus sejajar juga sama ini. Nah, teman-teman langsung sesuaiin aja ya, sesuai rulersnya yang udah dibikin. Nah, sama halnya juga kalau misalkan di bagian kanannya, tinggal tambahin aja. Oke, kalau udah, kita akan lanjut bikin galerinya, mulai bikin image-nya. Teman-teman, klik shortcut keyboard huruf F. Jadi, si shortcut ini itu gunanya untuk ngebuat rectangle ataupun frame. Ukurannya bebas teman-teman, mau seberapa. Oke. Jadi frame ini cuman bisa ngebuat rectangle aja ya teman-teman. Nah, terus kalau misalkan mau buat lingkaran gimana teh, atau bentuk-bentuk lain, atau pen tool-nya kok di sini nggak ada ya teh. Nah, teman-teman bisa klik shortcut di keyboard huruf G. Jadi G ini namanya graphic ya kalau di Framer. Teman-teman bisa kasih pen tool, atau misalkan teman-teman mau bikin lingkaran atau bintang juga bisa. Nah, cara kembalinya, ini kan masih di grafik ya. Cara kembalinya teman-teman bisa klik huruf F-nya lagi dan balik lagi ke layers-nya tadi. Nah, kalau udah di sini kan masih berupa isi kontennya berupa warna yang solid. Teman-teman ke right sidebar, kita ganti ke image. Jadi right sidebar ini di bagian styles, bagian fill, teman-teman bisa klik kotakannya. Nah, di sini teman-teman bisa juga ya, kayak di Figma gitu, mau pakai linear, mau pakai radial gradient, atau pakai conic gradient. Nah, tapi di sini pakai image, terus langsung aja choose image yang mau dimasukin. Misalkan di sini mau ini, gambar yang ini. Oke. Terus di contohnya tadi itu kan dia radius juga ya, melengkung juga ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu konsisten di setiap bagian desainnya, di setiap objeknya. Karena ini tadi radiusnya ada 12 gitu ya, 12 pixel, maka di image-nya juga sebisa mungkin harus 12. Atau bisa menyesuaikan ya. Nah, kalau udah, teman-teman jangan ngebuat image-nya itu diduplikat, terus satu-satu ditempatin kanan kiri depan, maksudnya bawah sampai ke bawah gitu ya. Nah, kita akan ngegunain auto layout lagi teman-teman. Jadi kita duplicate dulu gambar yang ini biar kita nggak ngebuat dari awal. Kita Ctrl D dulu. Kalau udah, kita kesampingin dulu. Nah, setelah itu kita auto layout. Pakai Alt, Ctrl Enter. Nah, hasilnya udah ya teman-teman, jadi dia kayak memanjang gitu. Nah, kita biarin dulu. Kita akan ngebuat stack lagi buat
background. Jadi di sini kan antara title-nya juga image-nya tuh ada background warna putih ya. Nah, teman-teman jangan ngebuat manual gambar frame atau gambar grafik kotak gitu secara manual. Nah, teman-teman bisa klik dulu yang tadi title-nya, selected work-nya ini sama stack yang ada isinya gambar-gambar ya. Nah, kita stackin lagi Alt Ctrl Enter. Kalau udah, teman-teman set dulu ya untuk paddingnya. Jadi kalau misalkan di auto layout ini kan teman-teman nggak bisa ngegeser-geser ya. Nggak bisa misalkan mau gambarnya disesuaikan ke garisnya, nggak bisa. Nah, kita akan ngubahnya di bagian layout. Jadi stack yang luar ini kita ganti dulu deh namanya deh. Misalkan ini galeri project. Terus yang ini misalkan raw image 1. Nah, di bagian stack yang luar ini, yang galeri project ini, teman-teman set dulu paddingnya, samain padding kiri kanannya kayak yang bagian navigation bar. Nah, yang di navigation bar ini kan tadi 84 ya. Nah, kita juga samain Nah, karena bentukannya masih belum berubah gitu ya. Yang berubah cuman si yang raw image ini atau stack yang dalamnya dia tuh jadi nge-adjust ke dalam. Nah, selanjutnya biar image ini dia mengisi gitu ya, mengisi ruang yang kosong ini, teman-teman ke stack yang di dalamnya. Oke, kalau udah, teman-teman ke bagian gap-nya dulu. Gap atur jarak antara image satu dengan image yang kedua ini. Misalkan di sini mau 16. Nah, masih sama ya teman-teman, masih belum ada perubahan gitu. Si lebar image-nya tuh masih belum melebar. Teman-teman select dulu image kedua-duanya. Dan ganti lebarnya, ini kan masih fixed ya. Fixed itu teman-teman bisa ngeubah, tapi secara manual. Nah, karena di sini kita mau auto layout ya, teman-teman pastiin untuk width-nya itu fill. Jadi dia langsung nyesuaiin ya. Misalkan teman-teman di bagian raw image-nya mau kasih gap 50 gitu. Nah, jadi dia otomatis ngeubah ukuran lebarnya. Jadi teman-teman jangan manual lagi ya teman-teman kalau misalkan adjust image kayak gini. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ya, ini kan title-nya di bagian kiri. Sama ya kayak yang bagian subheading tadi, kita mainin di align. Jadi di align ini yang awalnya masih di center, kita ubah ke kiri. Jadi jadi si title-nya keubah ke kiri. Nah, jangan lupa untuk gap-nya diatur juga teman-teman. Selanjutnya, kita atur gap antara title dan juga image. Kita buat antara si title ini sama si kotakannya. Nah, jadi kita select dulu ya si galeri project-nya. Terus padding, kita mainin paddingnya. Di bagian atas kita lebarin, panjangin. Di bagian bawah mungkin agak nggak begitu gede angkanya value-nya. Jadi 80 aja.
Terus kalau udah nih teman-teman, ini kan masih nyatu ya, masih nyatu sama warna background. Teman-teman bisa ubah dulu warna backgroundnya. Ini karena di contoh ini backgroundnya warna gelap ya. Teman-teman bisa ubah backgroundnya, klik dulu desktopnya. Terus di styles right sidebar-nya kita ubah ke fill-nya. Misalkan fill-nya mau nyesuaiin. Jadi kayak gini. Nah, ternyata di bagian galeri ini belum ada warnanya, teman-teman. Makanya dia nyatu sama background-nya, background yang desktop-nya. Nah, di sini di styles, teman-teman langsung atur aja warna background galerinya. Oke, kalau udah, karena di bagian sininya melengkung, kita akan kasih radius. Radius tadi, ingat ya teman-teman, di styles. Di styles, tapi karena kita nggak mau bawah kanan kirinya ada radius, kita pilih yang satu-satu. Jadi ini ada top left, top right, button left gitu. Nah, kita mau pakai yang atasnya aja. Misalkan ini 16, ini 16 juga. Nah, kalau di publish kita preview dulu. Nah, ini masih belum ada animasi ya, teman-teman. Masih belum ada animasi. Tapi sebelum ke animasi, kita akan nambah si image-nya dulu. Jadi, di raw image ini kita akan duplicate lagi. Jadi 3 bagian. Nah, untuk nyesuaiin ya si panjangnya frame desktop ini. Nah, kalau udah, kita akan ngebuat si animasinya. Jadi animasinya itu, transisinya itu dia kalau misalkan di scroll, dia akan nge-zoom. Oke, jadi teman-teman klik dulu yang bagian galeri project-nya. Terus kita mainin efek lagi teman-teman, cuman ini beda efeknya. Kita nyobain yang bagian scroll transform. Jadi scroll ini dia itu akan triggernya atau si animasi itu muncul karena waktu kita nge-scroll. Nah, jadi triggernya on scroll ya. Terus kita pilih aja from-nya. From-nya tuh mau misalkan kayak sebelum di scroll itu mau sekecil apa. Jadi Kak, misalkan ini kan belum di scroll ya. Belum di scroll jadi dia kayak kecil. Tapi sekali di scroll dia langsung full page gitu. Nah, di sini mau tetap 1, cuman scale-nya mungkin 0,8. Mungkin segini. Terus teman-teman juga bisa gitu ya, ubah si y-axis-nya gitu. Misalkan di sini mau ke atasin. Oke, kayak gini. Terus kalau formnya udah diatur, kita lanjut atur buat to-nya. Bagian to, kita klik icon bintangnya. Terus sama, cuman di sini karena kalau misalkan scale 1, misalkan ya kita play dulu. Karena kalau scroll 1 tuh dia nanti bakal, bentar ya. Kita coba buat resize dulu.
Kalau scroll 1 tuh sebetulnya dia nanti kalau misalkan kan ini di contoh dia ada cuman scroll 1, dia masih tetap ada biru-birunya di bagian bawahnya. Nih kalau kita lihat gitu ya. Maka dari itu di sini buat tool-nya Teteh mau kasih scale-nya jadi 2. Ups, ternyata gede. Mungkin 1,2. 1,02. Oke. Coba kita publish dulu. Terus kita lihat di bagian ininya. Oke, udah berhasil ya teman-teman? Ada yang ketinggalan nggak? Apakah ada yang ketinggalan? Teman-teman bisa react jempol ya kalau misalkan udah aman. Oke, Fauzan udah aman. Oke, karena azan asar, jadi kita break sebentar ya teman-teman untuk mendengarkan azan dulu.
Oke, karena azannya udah, kita bakal ngecek satu-satu ya teman-teman, karena dari tadi teman-teman kayaknya pada diem aja. Jadi mungkin Kang Dika boleh minta tolong untuk pilih gitu ya seseorang untuk menunjukkan hasil karyanya, Kang Dika. Ayo, cemas nih. Jaki aja sampai live meeting. Oke, ini bagian dari ini ya, kehadiran. Ayo, yang ada progres berarti hadir. Buat ini, Gilang, boleh share screen. Udah sampai mana? Ketinggalan atau enggak? Well, Gilang. Ya Kang, sebentar. Oke. Ada enggak? Halo. Ada. Sip. Di publish coba. Gilang. Oh. Baik. Play juga boleh. Oh, ini nih navbarnya, terus logo. Terus ini headingnya, ini subheading. Terus ini button kontak tapi belum di kasih link to another page. Terus ini contoh fotonya baru itu sih. Sip, keren. Applause. Oke, terima kasih Gilang. Ada kesulitan nggak? Udah enggak sih Kang, sejauh ini. Oke. Sip, boleh ditutup. Paling ini nih ngerapiin yang Gimana? Yang select apa? Oh, yang grid ya? Kurang-kurangnya. Oke. Thank you. Oke, yang lain. Siapa yang mau mengajukan diri? Syahrul Ramadan. Ayo, boleh. Di share screen progresnya. Oke, ini progres tadi sejauh ini cukup bisa mengikuti. Di sini ada navbar, di sini kemudian ada suaranya terdengar nggak? Aman. Oke, di sini ada tadi hero section-nya, terus di sini belum diatur lagi tempat-tempatnya. Di sini ada subheading, terus kemudian di sini ada select work. Kemudian kalau misal di play ada efek atau animasinya gitu. Mungkin sekian. Oke, coba play. Oh. Boleh. Good job. Oke, thank you Syahrul.
Satu lagi. Mau siapa? Lexi boleh deh, Lexi. Ada kendala tidak? Ya Kang. Tapi saya masih ada kendala sih Kang. Oke. Gak apa-apa. Bentar. Ini sih Kang tadi Tadi saya ketinggalan di buat buttonnya, mungkin baru segitu sih Kang. Tapi tadi saya udah nge-record, jadi mungkin nanti bisa diikutin lagi. Oke. Aman lah ya, bikin button tinggal di start aja. Terus sesuaiin nanti padding sama border radiusnya aja. Oke. Sip. Nggak dilanjutkan ya. Oke, kalau gitu udah lumayan lah ya pada mengikuti. Gimana Teh Nadia? Waktunya sudah sisa 15 menit lagi. Mau dilanjutkan atau tugasnya mau dikembangin nanti aja? Sendiri-sendiri aja. Oke, mungkin tugasnya bakal dikembangin sendiri-sendiri aja ya Kang. Karena juga waktunya udah sisa 15-an menit lagi. Tapi di sini mungkin aku mau share lagi gitu ya. Tentang tadi kan sempat ada yang nanya siapa ya? Didra atau siapa tadi? Tentang sulit gitu berkompetisi antara kompetitor. Nah, jadi sebetulnya kita tuh bisa berkompetisi gitu ya. Itu karena kita sering ngelihat referensi. Nah, jadi ini ada beberapa referensi gitu ya. Karena sekarang tuh orang-orang udah mulai beralih ke interaktif website dibanding dengan website yang hanya misalkan hanya user experience-nya tuh cuman statik aja teman-teman. Jadi kayak cuma bisa di-scroll, cuma bisa diklik-klik aja. Nah, kalau kayak gitu tuh istilahnya kayak yang kurang menantang gitu, kurang stunning gitu. Nah, di sini ada referensi, teman-teman bisa lihat ya di website awards, di website doing cool stuff, di Framer Marketplace, dan ada juga kursusnya. Kalau misalkan teman-teman tertarik buat website yang interaktif, ada Design Code ini di YouTube ya, ada Flux Academy. Nah, kalau Flux Academy ini dia ngajarnya biasanya Webflow atau si Framer juga. Kadang juga ada Figma. Nah, terus ada juga Framer University. Kalau Framer University ini dia lebih fokus ke Framer dan juga kebanyakan tuh pakainya Framer Motion. Jadi Framer Motion itu salah satu library ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada aset di Framer, di sini ada code juga. Nah, jadi sebetulnya kalau Framer itu dia untuk prototype yang hi-fi prototype dan juga interaktif website. Nah, ini mungkin di awards gitu ya, teman-teman bisa lihat beberapa animasi, beberapa referensi website yang keren gitu. Nah, kayak gini. Kayak gitu aja sih teman-teman. Jadi sekarang mah udah beralih gitu ya. Bukan lagi cuman website yang statik. Oke, mungkin dari sini teman-teman ada yang mau didiskusikan mungkin?
Oke, kalau nggak ada mungkin aku balikin ke Kang Dika aja untuk pemaparan selanjutnya. Oke, terima kasih ke Data Nadia yang udah nge-guide kita jadi Primer Pro. Tepuk tangan buat Teh Nadia. Terima kasih banyak ya. Oke, juga terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin tutorialnya dan juga basic-basic yang ada di Framer. Nah, nanti tugas hasil eksperimennya dikumpulkan dan teman-teman mau yang dikumpulin mau hasil yang sekarang atau mau diperbaiki lagi? Diperbaiki. Diperbaiki lagi. Ya bagus. Butuh bentar ya badannya diperbaiki laginya juga ya. Boleh beda, boleh. Asal ngeimplementasiin apa yang udah tadi di tutorialkan sama Teh Nadia. Udah dikasih tahu sama Teh Nadia. Kayak stack-nya, style dan lain-lain. Oke. Mau sekarang tuh ada 7 sekarang aja. Ya, perbaiki aja dulu ya. Butuh waktu berapa lama, teman-teman? 2 hari cukup dari? Seminggu, Kang. Waduh, seminggu mah tuh. Itu mah nanti juga dikerjain 3 menit. Terus 7 udah beres kayaknya. 5 hari aja, Kang. 5 hari berarti tanggal 1 gitu? Tanggal 30? Boleh. Tanggal 30 ya? Oke. Boleh deh, sampai tanggal 1 jam 23.59. Oke, dikumpulinnya dalam bentuk PDF dan sertai linknya ya. Oke, link si prototype-nya mau dalam bentuk link yang tadi domainnya atau boleh nanti di-share yang Teh Nadia. Terus kalau lewat PDF-nya juga dikirimin link si framernya yang udah dipublish. Oke, kalau ada kendala dan kesulitan saat pengerjaan, boleh langsung chat aja ke Teh Nadia atau ke aku. Oke. Kalau nggak salah bisa diekspor ini ya, PDF ya, Nad? Yang apa? Yang ini, yang Framer. Kalau Framer biasanya paling di screenshot aja, teman-teman. Jadi screenshot terus ntar cantumin juga gitu linknya di bawahnya. Gitu. Nah, gitu. Oke. Aman semuanya, aman? Sip. Kalau gitu kami tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Teh. Ya, sama-sama teman-teman. Tutup ya.